Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hatimu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kuasa Roh Kudus amat sangat kami butuhkan pada malam hari ini, sehingga setiap firman yang akan kami baca dan kami renungkan, ada sesuatu yang kami dapati, ada sesuatu yang kami nikmati lewat ibadah Natal bersama pada malam hari ini. Jamah setiap hati dan pikiran kami semua Tuhan, sehingga firman ini menjadi bagian hidup kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Pada malam hari ini, malam Natal kita bersama, kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan masih membawa kita menikmati hari-hari yang indah bersama dengan Tuhan. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-25. Saya akan baca ayat ini bagi kita. Matius pasal yang Matius pertama ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya, yang mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Puji Tuhan. Ada pepatah yang mengatakan begini: gajah mati meninggalkan gading. Manusia mati meninggalkan nama. Ada seorang penyair bernama Williams. Dia berkata, "Apa arti sebuah nama?" Nah, jadi di sisi lain, nama sangat berarti bagi seseorang. Betul? Di sisi lain ada orang yang mengatakan, apa arti sebuah nama? Bagi orang yang menganggap bahwa nama itu amat sangat berarti, dia menjaga nama itu baik-baik. Dia menjaga nama baiknya. Sampai-sampai kalau melakukan sesuatu, dia selalu pesan, jaga nama baiknya. Jaga nama baik papa, kira-kira begitu kalau dia bilang sama anaknya. Jaga nama baik keluarga. Itu karena nama memiliki arti khusus. Nama memiliki arti yang spesial. Orang tua kalau memberi nama kepada anaknya selalu punya tujuan, punya maksud, punya harapan di kemudian hari. Saya sampai kedua orang tua saya meninggal, saya tidak sempat tahu apa arti nama Tony. Tapi waktu saya coba cari tahu nama saya, baru kemarin saya tahu nama saya luar biasa. Indah sekali nama Tony. Dan paling baik
tahu bagi saudara, nanti saudara ikut, nanti anak-anak saya kasih nama Tony. Ya. Ada orang kasih nama anaknya David, dengan satu harapan supaya dia bisa hero, pahlawan. Diharapkan di kemudian hari anaknya yang bernama David akan menjadi pahlawan. Gak tahu apakah pahlawan di bidang apa. Yang jelas diharapkan supaya anaknya bernama David ini supaya bisa menjadi pahlawan. Ada yang menamakan anaknya Yesaya, seorang nabi besar, yang artinya adalah Tuhan penyelamatku. Ada yang menamakan Daniel, Tuhan adalah hakimku. Dan ada yang menamakan seorang gadis menamakan Angela, angel, messenger of God. Ada yang bernama Petra, batu karang. Minggu lalu Pak Johan menyampaikan firman Tuhan. Arti nama Yohanes, kasih karunia anugerah dari Tuhan. Gak ada orang kasih nama anaknya Yudas. Gak ada orang yang kasih nama anaknya Herodes. Gak ada. Sekian tahun saya melayani penjara di Indonesia, justru yang paling banyak di penjara namanya Petrus, namanya Daniel, namanya Yesaya, namanya Yohanes, ada di penjara, ada di Cipinang, ada di penjara narkoba, ada dan berbagai macam kasus. Ada pahlawan pencurian, ada utusan maling, ada di situ semua. Saya bertahun-tahun melayani di penjara, belum pernah menemukan seorang yang bernama awal ini bernama Herodes. Gak ada sana. Gak ada yang bernama Yudas. Gak ada. Yang ada yang tadi gitu, yang tadi. Bahkan saya melayani di penjara di Surabaya. Selesai kota ada datang satu duduk di samping kanan. Gak apa-apa dia, kita dari Manado. Saya tanya, Pak Benar di mana? Daerah Sunda Pak Pendeta. Kayaknya satu kampung kita. Dia penasaran, saya cari tahu. Lalu apa? Wawar kita pendeta. Kalau wawar di anggota di DPR itu saudara saya. Tapi makanya saya nggak tahu wawar dari mana. Saya harus cari tahu. Udah jauh-jauh dari Jakarta, dari Manado datang khotbah di penjara Surabaya, ada wawar di sini. Saya bilang kasusnya apa? Biasa, Pak Pendeta, narkoba. Kalau sakit kepala, mintalah kasih Bodres, nggak usah lah itu. Ines dan segala macam. Nama, bahkan ada yang merasa diri namanya besar, memberikan rekomendasi bawa aja ini surat. Kalau mereka baca isi dan lihat nama saya, pasti kamu pasti akan ditolong. Kata seorang preman, kalau masuk di gang itu sebut saja nama saya, pasti kamu aman. Asal aja jangan sebut nama Tony Bowo, paling cuma dapat gambar. Jadi nama bagi seseorang itu amat sangat berarti, sehingga dia berjuang mempertahankan nama baik. Bahkan ada orang mengorbankan nama baik orang demi jaga nama baik. Nah, malam hari ini kita akan belajar dari sebuah nama yang dahsyat, sebuah nama yang luar biasa, sebuah nama yang dari sejak dia lahir, dari beberapa ribu tahun yang lalu, dia nama yang masih populer sampai detik ini. Nama yang sangat berbeda dengan nama yang seperti kita
Satu nama yang kekal, satu nama yang tidak pernah usang, satu nama yang tidak pernah berubah, satu nama yang tidak terpengaruh dengan situasi, kondisi sosial dan politik. Sekalipun dia sempat mati sebagai manusia, namanya tetap populer, namanya tetap berpengaruh. Kalau nama yang ada di yang kita kan, kalau dia udah lensat udah habis, kan? Kita udah. Apalagi kalau terlalu banyak korupsi, jangan coba-coba pakai nama itu, parah. Kalau membuat satu kesalahan, kalau dulu dia ada kuasa setelah membuat satu kesalahan, udah lebih baik jangan membawa nama ini. Nah, saudaraku yang kekasih, nama itulah yang akan kita lihat pada malam hari ini. Nama yang menjaga nama baiknya dengan tidak mengorbankan nama baik orang. Saya baca dari kitab Matius pasal yang pertama, ada dua tokoh yang mewakili dari dua sisi. Sisi yang pertama, itu yang datang dari unsur manusia. Tokoh yang pertama ini bernama Yusuf. Informasi bahwa istrinya, walaupun belum menikah, secara budaya orang Yahudi, Alkitab berkata tiba-tiba mengandung. Tetapi kita lihat Yusuf adalah pribadi yang sangat luar biasa. Ayat 19 berkata begini, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istri. Informasi Natal yang datang lewat kandungan Maria memberikan satu contoh positif yang keluar dari sikap yang disampaikan seorang yang bernama Yusuf. Dia rela menjaga, dia rela mengorbankan namanya demi menjaga nama baik Maria. Amin. Nangkap nggak maksudnya? Demi menjaga supaya nama Maria itu tidak tercemar. Ini pesan pertama yang saya nangkap dari peristiwa Natal, kabar Natal, peristiwa kelahiran Yesus adalah mengajar manusia yang pertama belajar menghargai orang, belajar menghargai sesama, belajar menghormati sesama kita. Itu yang saya nangkap di berita Natal yang pertama. Kalau Yusuf cuma menjaga nama baiknya, dia nggak peduli itu Maria. Emangnya gua pikirin nikah kagak belum, mau hamil dengan siapa, silakan pergi. Tetapi luar biasa Yusuf, dia menjaga nama baik istrinya. Dia tidak mau membuat Maria itu tercemar demi menjaga nama baiknya, demi menjaga nama baiknya. Ini yang harus kita hormati, ini yang harus kita hargai. Tak kala kita mau kita dihargai, maka kita belajar juga menghargai orang lain. Amin. Peristiwa Natal bukan hanya sekedar kita bersukacita dan berkata terima kasih buat damai sejahtera itu. Berita Natal bukan sekedar terima kasih dunia dalam kegelapan tiba-tiba datang terang. Bukan hanya sampai di situ. Berita Natal adalah kita belajar menghargai orang lain. Ini yang saya belajar dari pertama. Saya berdoa dan saya luar biasa ini Yusuf, luar biasa. Kehidupan kekristenan seringkali bukan menjadi satu rahasia lagi, sudah menjadi satu rahasia umum. Bahkan di kalangan kita juga sebagai orang percaya, untuk meraih sesuatu, dia tidak peduli dengan orang lain. Dia tidak peduli. Sehingga makna Natal hanya cuma sampai dunia gelap, tiba-tiba datang terang. Ya. Yang gak ada damai, tiba-tiba ada damai. Soal lain tidak pernah dipikirkan. Tetapi saya belajar dari Yusuf. Poin yang pertama, yang berita Natal adalah Yusuf untuk tidak mau mencemar nama
istrinya. Bagi dia, istrinya Maria itu sesuatu yang sangat berharga, satu pribadi yang Tuhan berikan di dalam hidupnya. Dia sangat menghargai istrinya, dia sangat menghormati. Dia tidak langsung menuding dan berkata, "Dari mana kandunganmu itu? Kenapa kamu bisa hamil? Kita belum menikah, kita belum tidur bersama-sama. Kenapa kamu bisa hamil?" Tidak ada tudingan itu terlebih dulu. Tidak ada tudingan itu, tidak ada. Dia tidak mempersalahkan. Dan Tuhan begitu baik. Sebelum lebih jauh, Yusuf berpikir hal negatif yang paling dalam di dalam diri Maria, Tuhan datang berbicara bagi Yusuf. Amin. Dan puji Tuhan, Yusuf tidak sempat menghebohkan karakter daripada istrinya. Praduga, mungkin dia sudah duga negatif lebih dulu. Alkitab berkata, Natal, hal yang pertama yang saya nangkap, yang saya tangkap, yang saya ingin sampaikan adalah lewat Natal malam ini kita diajarkan menghargai sesama kita menjelang Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Yesus memberikan satu gambaran di dalam Matius pasal yang ke-25. Selalu dia memberikan contoh sebagaimana kita menghargai orang yang ada di sekitar kita, kita sama saja menghargai Tuhan. Sebagaimana kita menghormati orang yang ada di sekitar kita, kita sama dengan menghormati Tuhan. Tak kala kita peduli terhadap orang yang ada di sekitar kita, maka kita sedang peduli juga dengan Tuhan. Matius pasal yang ke-25. Tetapi sebaliknya, tak kala kita tidak pernah menghargai orang, maka slogan yang kita katakan, "Aku menghargai Tuhan," itu omong kosong. Sesuatu yang kelihatan sulit kita hargai, bagaimana sesuatu yang tidak kelihatan? Itu yang pertama. Yang kedua, pribadi yang bernama Yesus, yang datang dari sisi yang lain. Dia datang dari sorga. Waktu berita itu datang kepada Maria, datang kepada Yusuf, ada dua pesan. Berilah dia bernama Yesus. Saya tidak akan perlu terangkan asal usul dari kata Yesus dari Yunani, datang dari Yunani, ambil dari kata Ibrani, tetapi pengertian kata Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan. Berilah dia nama Yesus karena dia yang menyelamatkan. Berilah nama dia Yesus karena dia adalah Immanuel. Dia adalah Tuhan yang menyertai. Bahkan Lukas menambahkan, seorang bayi telah lahir. Dia bernama Yesus Kristus di kota Daud. Dia adalah pribadi yang diurapi. Yesus Kristus, Kristus Mesias yang diurapi. Saudaraku yang kekasih, kalau satu pribadi yang Tuhan berikan, Tuhan korbankan. Saya katakan apa yang Tuhan lakukan bagi manusia ini merupakan satu pengorbanan. Tadi malam saya hadir di Natal gereja HKBP. Pendeta memberikan ilustrasi suami istri yang ingin memberi seorang anak kepada sahabat yang sangat baik dan dekat, yang mempunyai 5 anak. Sudah niat baik, tetapi waktu dihitung akhirnya nggak ada yang bisa mereka berikan. Kalau 5 kita beri 1, itu bukan korban, hanya dipersembahkan saja, karena masih ada opat, masih ada 4. Ya kan? 5 kasih 1, masih ada 4. Itu bukan korban, masih ada banyak. Tetapi apa yang Tuhan lakukan bagi manusia cuma semata wayang. Hanya 1
untuk kita, menyelamatkan kita, menolong kita, menyembuhkan kita, memberkati kita. Dan bahkan Dia adalah Immanuel yang selalu menyertai dimanapun kita berada. Dia selalu bersama dengan kita. Kalau sesuatu yang berharga yang Tuhan telah berikan, korbankan bagi kita, alangkah tidak baiknya kalau kita balas dengan tidak menghargai pengorbanan Tuhan. Sisi yang kedua, berita Natal. Yang pertama, menghargai sesama kita. Yang kedua, hargailah pengorbanan Tuhan bagi hidup kita. Hargai, hormati. Bukannya sekedar berpesta, menikmati damai, menikmati terang, menikmati kado, menikmati bingkisan, bukan sekedar itu, tetapi hargai, coba kita hargai. Kalau Tuhan punya 5 kasih 1, nggak apa-apa, masih punya 4 Dia di surga. Tetapi satu-satunya yang Dia miliki, Dia berikan bagi kita. Tak kala kita punya sesuatu yang sangat berharga, kita berikan kepada orang dan itu cuma satu-satunya, tiba-tiba orang itu campakkan, alangkah sakit hatinya kita. Alangkah marahnya kita, alangkah kecewanya kita, tak kala kita tidak menghargai pengorbanan orang yang telah memberikan yang terbaik bagi kita. Hal yang sama Tuhan merasa sakit tak kala Dia telah berinkarnasi menjadi manusia, berada di satu tempat yang hina, di kandang yang hina, ditolak begitu banyak manusia, dicaci, dihina, diludahi, dicambuk, disalibkan bagaikan orang yang telah berbuat kejahatan, dosa yang besar. Dia lakukan itu hanya untuk saya dan hanya untuk kita semua. Kalau tidak ada pengorbanan itu, jangan mimpi ada HKBP, jangan mimpi ada ICF, jangan mimpi ada MRF, jangan mimpi ada Advent. Karena ada itu, peristiwa pengorbanan itu, di mana miliknya yang sangat Dia kasih, Dia berikan untuk kita. Dan alangkah sakit hatinya kalau apa yang Dia beri kita tidak hargai. Tak kala kita ibadah sudah bagus, sudah bagus. Sementara dengan firman Tuhan dia lagi nah brongos. Untung aja dia kata pasal, hampir. Ya buka Facebook. Udah bagus datang ke ibadah, udah bagus sekali. Tetapi saya tidak pernah menghormati Tuhan, tidak pernah menghormati kehadiran Tuhan. Lagi ibadah, lagi ngomong di belakang, tadi dapat SMS gue. Enggak tuh, masa. Tuhan tidak minta dia dihargai dengan kita memberi berlian untuk dirinya. No, berlian yang kita pakai itu dari Tuhan. Tuhan Nabi juga suka-suka dia. Tetapi Dia cuma mau kita menghargai waktu kita untuk Tuhan. Hargailah kehadirannya, hormatilah kehadirannya. Jangan datang ke gereja. Seringkali saya kasih ilustrasi di gereja saya. Waktu saya di Indonesia ada orang yang spesial, dia kalau datang ke gereja duduk di pojok dan memang spesial tidur. Selesai ibadah tanya, kenapa ini ibu datang terus, rajin terus. Dia selalu datang awal di gereja, duduk paling pojok, dan setiap ibadah dia tidur. Kalau tanya dia bilang, aduh Pak Pendeta, cuma di gereja kita boleh tidur. Kenapa? Oh, itu di rumah nggak bisa tidur Pak Pendeta. Itu cucu kamu terus. Nggak bisa istirahat, makanya kita tunggu-tunggu. Kapan itu hari Minggu tiba? Jam 7 ibadah, jam 5 dia sudah ada ambil di pojok paling kiri sana. Di situ ada istirahat.
aku bisa tidur ya Tuhan. Sorry ya Tuhan, banyak cucu di rumah. Gak bisa istirahat, Pak Pendeta, susah. Ribut di rumah, hanya datang ke gereja lah aku bisa tidur. Alangkah sakit hatinya Tuhan, kita tidak menghormati, menghargai yang Tuhan inginkan supaya kita hargai. Hargailah persekutuan kita bersama-sama di dalam Tuhan. Amin. Persekutuan, Alkitab berkata, 2-3 orang berkumpul atas nama Tuhan, maka Tuhan ada di situ. Nah, kalau Tuhan ada di situ, maka kita harus hargai Dia. Hargai Dia. Persekutuan kita hargai Dia. Ibadah kita hargai Dia. Ibadah jam 5, dia datang 6:30. Oba-oba lagi di sana orang berbeda. 11, 9. Orang nado, saya kan bisa orang bilang orang lain. Orang nado nggak boleh marah saya. Tuhan sangat sakit. Dia telah memberikan damai, Dia memberikan terang, tetapi begitu banyak tidak menghargai. Yang paling parah lagi, dan ini yang terakhir, tak kala Dia memberikan keselamatan, begitu banyak orang yang tidak menghargai keselamatan itu. Itu yang paling parah. Keselamatan disia-siakan. Keselamatan disia-siakan. Tak kala hidup di dalam Kristus, Alkitab berkata, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dia bilang, pas itu firman Tuhan. So pasti waktu tua ini sebelah kanan. Selama dia 20 tahun, mumpung kita lihat, itu baru ada di depan. Bukan itu. Yang lama sudah berlalu, yang baru. Bukan ganti yang baru ada di kiri, di kanan. Bukan itu maksudnya. Pendeta 15 tahun berkeluarga, 20 tahun Pak Pendeta berkeluarga, nyadak bambu masuk orang lain. Dia kelakuan tuh Pak Pendeta, rupanya tuh Brino yang ada di rumah. Brino itu nama aja. Sampai-sampai kita kalau marah kita sebut itu nama aja. Berarti dia datangnya dulu deh keturunan itu juga. Pas Pak Pendeta khotbah hari ini, sesungguhnya yang lama harus kasih berlalu. Stok lama ini boleh ganti. Mumpung ada yang baru di sana. Dia baru tes mesen kita tadi. Bukan itu, bukan itu. Artinya hidup yang baru di dalam Tuhan. Karakter lama ditinggalkan. Keselamatan Tuhan berikan, memperbarui hidup kita, memperbaiki karakter kita. Itu yang ditinggalkan, menikmati karakter baru di dalam Tuhan. Menerima orang yang ada di sekitar kita dengan apa adanya. Amin. Menghormati orang di sekitar kita. Hormati dia di dalam kekurangannya, hormati dia di dalam kelebihannya, hormati dia dengan segala keberadaannya. Hargai. Tak kala kita menghargai, kita hargai Tuhan, kita juga menghargai keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Ini Natal kita pada malam hari ini. Hargai orang sekitar kita dan hargailah pengorbanan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Natal, selamat menyongsong tahun baru. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak buat pesan firman-Mu bagi kami malam hari ini. Kami bersyukur